Secara logika dia kan bisa datang ke Indonesia, sementara kamu sudah nyata tidak bisa datang ke Hong Kong. Ya itu makanya saya bingung juga gimana cara. Waktu itu saya kan masih bodoh juga waktu itu di Hong Kong. Jadi saya kurang tahu gimana saya mau curhat dengan siapa. Saya juga nggak bisa tahu, kawan juga maunya ya udahlah, mungkin udah nasib kata dia gitu. Tapi dia selalu ngasih uang. Majikan saya itu selalu setiap saya holiday, setiap minggu dia nyamperin saya, ngasih handphone, ngasih uang. Tapi semenjak saya pulang udah seumur anak saya ini 20 tahun ini saya belum pernah kontak dia, dulu pernah kontak sekali dijawab, terus habis itu saya blokir. Dia telepon balik, saya takutnya kenapa? Karena waktu itu saya dijodohkan dengan suami sama ibu saya gitu. Ada suami waktu itu, jadi saya nggak enak kan gitu. Nggak bisa ngomong saya kalau suami orang itu saya jujur nggak berani ngomong dan nggak berani komen, apalagi sampai hamil 2 di luar nikah, maksudku punya anak dengan dia dan sudah putus hubungan selama kurang lebih 20 tahun, tiba-tiba sampean pengen datang lagi, ya apakah sampean masih diakui dan tidaknya itu saya kurang tahu ya. Cuman saya bilang sama sampean Gini loh, jangan pernah kalau maaf, kalau saya diakuin pasti dia ngakuin. Karena waktu itu saya ada ngomong pokoknya di waktu itu dia sebetulnya pengen juga punya anak dari saya. Cuman saya kok tiba-tiba saya ingat dia gitu loh waktu itu. Kenapa dia pengen punya anak sama saya kan gitu. Sementara saya pembantu di situ tuh baru finish kontrak 2 tahun gitu. Makanya dia majikan laki waktu itu suruh nambah. Tapi majikan perempuan kan loso dia, cerewet dia. Lah lah, saya mau miu lah ya, katanya gitu. Oke lah mau mandala lah, Cece mau miu lah, mau panjang lah. Kayaknya saya dibeliin tiket sama majikan laki, ya udah pulang. Tapi saya nggak pulang malahan gitu loh. Makanya gini saya loh Mbak, bingung sebenarnya gitu aku nggak tahu gimana cara. kamu berpikir bahwa majikanmu perempuan tuh loso gimana. Mungkin majikanmu perempuan tahu kalau kamu itu ada main sama sama suaminya, paham nggak maksudku? Kan kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan mereka, paham nggak? Otomatis kan Enggak sih, enggak pernah, enggak tahu. Nggak tahu, dia loso paling ya masalah saya masak, kadang waktu itu pernah berantem gede-gedean masalah saya buang sampah, itu aja inget aja. Buang sampah itu tiap hari saya buang. Habis itu berantem gede-gedean, ya habis itu kan tak lama saya pulang finish kontrak. Majikan laki itu baik banget, benar. Dia Bukan kalau dia baik, sayang. Kalau dia baik, dia benar-benar baik. Orang Indonesia, kalau laki-laki itu benar baik, dia akan menyembunyikan dia akan kamu akan dicari majikan dan dirawatnya. Lah nyatanya kamu keluar, habis itu aku tidak tahu, aku takut banget ngomong kayak gini karena sekali lagi kalau seseorang mencintai itu tidak akan pernah melepaskan. Iya, Jadi benar deh. menurutku majikanmu laki-laki hanya pingin tidur sama kamu. Kalau pingin punya anak sama kamu, aku bisa bilang ngimpimu kebanteran, Mbak. Soalnya kenapa? Orang Hong Kong loh, Mbak. Orang Hong Kong prinsipnya setelah tidur bayar selesai. Dan sampean dibayar loh. Sampean dibeliin apa ini, dikasih uang. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa laki-laki itu Tapi kalau mencintaimu, kita tuntut bisa kan sih istilahnya. kamu mau Karena nuntut ada apa, sayang? tes DNA kan bisa. Tes DNA nuntut siapa, sayang? Ya nuntut nuntut majikan itu. Terus apa yang Bisa kamu nggak? dapatkan dari tuntutan itu? Ya dia harus bertanggung jawab kan gitu intinya loh deh. Enggak bisa. Bukan tanggung jawab apa yang kamu butuhkan, sementara dia beli loh. Sementara dia bayar kamu loh. Aduh, rumit banget ya. Iya, kamu rumit banget. Kenapa? Kecuali kamu diperkosa atau apa, ada anak-anakmu itu bisa dimintain pengakuan. Tapi kan di bawah umur 17 tahun. Dan sekarang anakmu sudah umur 20 tahun, baru sekarang kamu datang. Ya orang ntar ngetawain kita, Mas sayang. Apa yang kamu cari? Nah, kecuali kamu anaknya di bawah umur, terus habis itu kamu minta pengakuan sebagai ayah atau untuk biaya hidup atau apapun itu namanya. Tapi anakmu sekarang umur 20 tahun. Bukannya kamu yang ganjen sama bapaknya, bukan anakmu loh. Orang akan berpikir seperti itu dan sekali lagi walaupun dites DNA 100% iya. Ingat nggak kasusnya Mario Teguh sama anaknya Kiswir itu? Mario Teguh tidak mengakui walaupun pada saatnya tes DNA-nya 100%, 99%.
Apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisa. Paham nggak maksudku saya? Iya, iya, iya. Ya menurutku Tapi mungkin salah saya juga, betul, mungkin betul. nggak Saya tahu ya. Karena waktu itu kan apa nggak tahu cemburu atau gimana, karena saya kan setiap holiday tiap minggu saya itu ada pacar juga orang bule, orang Amerika Amerika kan. Jadi mungkin nggak tahu lah majikan ini mungkin cemburu atau gimana ya, kurang tahu dah. Intinya gitu aja cuy. bukan Tapi maksudku anak saya ini mirip banget sama dia loh cuy, bener. sebentar, Mbak, sebentar, Mbak. Mirip banget sama dia. Sebentar, Mbak, sebentar, Mbak. Sayang, satu, kamu mengakui main sama maji kamu. Kedua, kamu masih main sama bule. Ketiga, kamu overstay, ketangkepnya di Neptune, di tempat diskotik. Aku nggak tahu, orang akan curiga. Kita perempuan ya, sampean sama saya perempuan. Kita tahu, kita main sama siapa itu kita tahu. Sementara laki-laki tidak tahu. Dan sampean juga tahu itu anaknya siapa. Karena sampean mainnya sama berapa orang, sampean pasti tahu. Dan ngeri tau nggak, Mbak? Aku nggak bisa ngomong karena sekarang sampean meminta pengakuan dari orang Hong Kong. Tapi kamu bilang, "Hey, orang Hong Kong itu tahu cemburu kamu main sama bule." Terus piye, Mbak? Solusinya piye? Intinya sampean dulu nggak overstay, sampean masih punya harapan untuk balik lagi ke Hong Kong. Sampean sekarang overstay, sayang. Sampean 1 bulan dan Iya, ketangkepnya di Neptune. masalahnya kayak gitu C, bisa dibantu nggak? Kalau misalnya kita pakai visa turis itu bisa nggak gitu loh? Nggak Saya bisa, minta sayang. tolong ke Cece. Karena overstay. Karena overstay. Dan kamu pernah di penjara. Saya kasih tahu satu buat kamu ya. Orang Hong Kong, KTP Hong Kong. Saya kasih tahu ya. Dia menikah sama teman saya. Harusnya visanya turun, tidak bisa turun. Kenapa? Karena dia pernah di penjara. Jadi kasus penjara kriminal itu rekodnya sampai kapanpun ada di Hong Kong. Jadi menurutku sampean jangan buang-buang waktu. Berhenti berharap tentang Hong Kong. Wes, cari negara lain tapi bukan Hong Kong, sayang. Berarti nggak bisa ya, Cek ya? Nggak bisa. Apalagi kamu punya niatan ganti nama. Penjara sekarang, Mbak. Nggak bercanda. Hong Kong sekarang penjara. Tidak main-main loh. Tapi kan udah lama, Cek. Udah bertahun-tahun. Masa masih bisa tengok ini? Mbak, sekarang KTP anak-anak yang dulu. ketangkep yang sekarang aku bahas tentang data ganda itu tahun berapa? Tahun 2000 loh. Itu kena deh. Kena. Sekarang semua anak kena. Makanya aku bilang, saya sedang tidak bercanda. Saya sering bercanda, tapi saat ini saya sedang tidak bercanda. Tentang data ganda. Datamu itu semuanya tumpah ruah di sini. Jadi semua imigrasi itu lagi ngecekin semua. Tidak terkecuali satupun. Apalagi kamu overstay. Mau ganti nama ke sini. Lah saat durungnya masuk di penjara sama Mbak. Saya bukan menakut-nakutin. Tapi saya bertanya sama petugas imigrasi, kalau mau ganti nama, masuk sini, apakah hukumannya? Penjara. Kalau yang sudah masuk, sudah berlalu, mereka akan merubah sistem mereka dan membuat mereka cuma di penjara 3 bulan. Tapi yang belum masuk, punya rencana masuk, sebaiknya jangan. Ngerti nggak, sayang? Dan kamu ditangkap, sayang. Data ganda, kalau sampai kamu ganti nama. Overstay. Kriminal, ini kriminal loh ini kamu. Aku udah bilang kamu kriminal. Pokoknya overstay, money laundry, terus pegang data teman atau siapapun, paspornya teman, paspornya siapa dipegang, itu juga kriminal. Jadi saya tidak sedang bercanda untuk urusan kriminal. Saya benar-benar takut. Dan saya benar-benar himbau pada semua orang. Jangan pernah melakukan data ganda, money laundry, dan pegang datanya teman. Apalagi overstay sudah di penjara. Jangan pernah berharap ke sini. Paham? Berarti benar-benar saya nggak bisa masuk lagi ya, Cek? Saya bisa bilang berhenti berharap, Mbak. Walaupun pakai visa turis nggak bisa juga. Saya sudah bilang berhenti berharap. Karena saya tidak ingin gara-gara sampean pingin menemuin laki-laki itu dan sampean masuk penjara. Paham nggak, sayang? Saya paham. Terima kasih banyak, Cek. Lebih baik suruh lakimu itu datang ke Indonesia kalau memang dia mencintaimu. Tapi saya nggak bisa, Cek.
kalau saya minta tolong Cece kan juga nggak bisa Oh, ke jangan, dia, Sayang, itu rumah teleponan. tangga orang, Sekarang saya kan tidak berani. bingung kan? Saya tidak berani, itu rumah tangga orang, saya tidak berani. Jujur saya tidak berani. Saya merusak rumah tangga orang untuk menyelamatkanmu, saya tidak perlu merusak orang lain, Mas. Saya tidak melakukan itu. Saya minta maaf. Iya, iya, iya. Oke. Yes, Oke. oke. Terima kasih banyak ya, Ce, ya, Oke, atas oke. solusinya, Ce. Oke, thank you. Oke, Yo, bye-bye. oke. Bye-bye. Saya tambahkan dulu. Saya tidak tahu ya Mbak ya, sekali lagi ingat, ini bukan membongkar aib karena dia sendiri tidak tahu mau curhat dengan siapa dan mungkin ngomong sama orang lain juga tidak nyambung ya. Jadi dia ingin bercerita sama saya, keluh kesahnya selama 20 tahun, menyimpan anak majikan, bukan menyimpan anak majikan, piye lek ngarani? Piye lek ngarani? Aib. Menyimpan aib. Loh, aib. Anaknya bukan anaknya dia cuma bukan anaknya satu orang toh. Dia sama bule. Sama bule, terus sama siapa lagi? Saya nggak berani komen. Saya tidak berani komen lah. Intinya selalu hati-hati di luar sana lah Mbak. Kita di sini di negeri orang nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong apapun. Buat Mbaknya yang barusan telepon, saya tahu kegalauanmu, tapi saya minta maaf, saya tidak bisa membantu karena majikanmu punya keluarga. Saya tidak ingin membahagiakan orang lain tapi merusak orang lain. Jadi lebih baik saya seperti ini apa adanya, tetap menyalurkan apa yang kalian inginkan tapi bukan berarti merusak orang lain. Itu aja dari saya, terima kasih. Intinya saya nggak bisa komen. Nilai sendiri dan tinggalkan di komen, dan ingat jangan bully ya Mbak ya, karena dia sendiri tidak kuat menahan semuanya, jadi dia ungkapkan di sini. Ingat, jangan dibully. Saya minta sarannya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.